lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan itu orang yang punya kuasa. Entah dulu sama yang sekarang jauh beda. Jauh beda ya. Jauh beda. Kalau dulu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum nasional. Nah, menurut Pak Ali ini dengan jumlah output Bintara Polri yang ada sekarang, kira-kira sudah memenuhi kriteria ideal untuk Aceh atau gimana? Atau masih mau perlu tambah? Atau berapa lagi kira-kira idealnya untuk Aceh? Kalau untuk kira-kira idealnya, kita berbicaranya nih lingkup Polda Aceh. Nah, kita memang kalau menurut DSP, ya, DSP daftar susunan personil, okay, kita masih banyak kekurangan. Kita bicara soal syarat Islam, budaya dan adat istiadat. Kira-kira kurikulumnya seperti apa? Materinya seperti apa? Dalam seleksi penerimaan Bintara, khususnya putra-putra terbaik Aceh itu kita banyak menerima para lulusan dari santri. Ya, bahkan para hafiz. Jadi mereka saya buat jam khusus. Setiap malam, habis apel malam, itu tetap hafalan tuh kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, saat ini ada dua isu yang sedang menggelinding baik di nasional maupun di Aceh. Di nasional, kasus Freddy Sambo dan Irjen Teddy masih menghiasi hari-hari pemberitaan di media cetak maupun media elektronik. Di Aceh sendiri, lemam soal revisi penguatan Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 juga menggelinding. Lepas dari itu semua, malam ini kita coba membahas sedikit soal kepolisian, tentang potret wajah bintara polisi di Aceh. Untuk itu kami mengundang Kepala Kepolisian Negara atau SPN Aceh yang bertempat di Sare, Kabupaten Aceh Besar, yaitu Komisaris Besar Haji Ali Gaddafi atau Muhammad Ali Gaddafi. Dari beliau kita nanti akan coba mengeksplorasi tentang kekhususan Aceh atau pasal 207 Undang-Undang Pemerintah Aceh. Di sana ada 4 poin yang menjadi amanah dari Undang-Undang Pemerintah Aceh. Dan apa itu? Kita langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil komandan aja gila. Sehat benar. Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Ali, ini sudah berapa lama kira-kira tugas di SPN Selawah? Insya Allah Januari ini genap 2 tahun. Genap 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu berarti sudah sangat paham lah ya tentang karakteristik seorang bintara Polri gitu ya. Insya Allah. Karena hari-hari gitu ya. Insya Allah. Nah sekarang ada berapa yang sedang dididik? Sekarang ini kita lagi mendidik kurang lebih 240 siswa. Itu 6 bulan ya? Ya, 5 bulan. 5 bulan. Jadi karena kita setahun 2 kali. 2 kali. Ya. Berarti kalau dihitung setahun kurang lebih 500 ya? Kurang lebih. Kurang lebih itu ya. Untuk angkatan 47 yang tahun ini, angkatan ini 240. Angkatan 46 kemarin 350. 350. Bagaimana sebenarnya sistem pengaturan kuota penerimaan itu? Sistem pengaturan kuota itu kita berdasarkan kuota DIPA. Aceh memang sudah ditentukan oleh pusat. DIPA untuk angkatan tahun ini sekian. Tapi bisa aja ya kalau ditambah ya? Oh bisa. Seperti Papua misalnya ya? Bisa.
Papua mendapatkan dipak khusus, artinya ada dana hibah dari pemerintah daerah. Itu disebut Papua sebagai Bintara Otsus. Betul. Ya. Maunya Aceh gitu juga. Maunya Aceh situ juga. Nah, menurut Pak Ali ini dengan jumlah output Bintara Polri yang ada sekarang, kira-kira sudah memenuhi kriteria ideal untuk Aceh atau gimana? Atau masih mau perlu ditambah? Atau berapa lagi kira-kira idealnya untuk Aceh? Kalau untuk kira-kira idealnya, kita berbicaranya nih lingkup Polda Aceh. Nah, Kita memang kalau menurut DSP, ya. DSP daftar susunan personil, Oke. kita masih banyak kekurangan. 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 Idealnya satu polisi berapa orang? 10, 11. Apa ini? Satu Seorang bintara polisi misalnya, dia untuk mengcover. Oh, kalau standarnya 1:300. 1:300. Tapi kan permasalahannya jumlah penduduk di Aceh ini kan kurang lebih sekitar 5 jutaan lah. Iya. Kalau menurut itu kan mungkin hampir cukup, hampir memenuhi kapasitas ideal. Cuma permasalahan kan kondisi geografisnya di Aceh ini kan terlalu luas. Jadi kita nggak bisa melihat dari segi jumlah penduduknya saja, tapi dari segi geografisnya kita juga harus perhitungkan. Oleh karena itu hitungan kita itu memang masih kurang. Masih kurang ya. Walaupun perhitungan Mabes Polri ataupun PBB 1:300 ya. Ya. Tapi dengan sistem demografi ini kayaknya masih perlu ya. Ya. Idealnya menurut Pak Ali berapa? 1:100 atau 1:200? Kalkulasinya. Kalau tadi kan 1:300. Kalau pengenin saya 1:100 di Aceh. 1:100 ya. Jadi berarti satu polisi Ya. untuk 100 orang. Baik. Untuk tahun ini memang putra Aceh semua ya? Ya. Ada nggak syaratnya untuk putra Aceh misalnya? Kalau untuk sistem rekrutmennya memang itu lebih spesialis itu di Biro SDM Polda Aceh. Ya. Kita ini SPN Masak doang gitu ya? ya istilahnya dapur untuk masaknya aja, kokinya kita lah. Setelah diterima baru di ini ya. Hasil rekrutmen mereka dinyatakan lulus, kirim ke SPN. Kita yang masak. Masak. Kalau tadi sekitar katakanlah rata-rata 300 ya, satu angkatan bintara. Itu kan tentu ada yang ditarik ke Brimob, ada yang apa? Yang tersisa di Aceh ini kira-kira berapa? Atau berapa banyak setelah pendidikan SPN? Misalnya ada pelatihan kecabangan, mereka ditarik ke Brimob pusat atau? Tidak mesti harus setiap angkatan sih ya. Jadi itu berdasarkan kebutuhan organisasi nanti. Ada tahun kemarin itu 10 tarik. Yang angkatan kemarin itu untuk mengisi di IKN itu ada 20. Langsung ditarik sana. Ditarik Berarti penempatan di sana. Berarti tetap aja masih kurang gitu ya. Betul. Nah, Pak Ali, ini kita coba sedikit membuka Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006. Pada pasal 207, pada poin pertama disebut seleksi untuk menjadi bintara dan perwira kepolisian Republik Indonesia di Aceh dilaksanakan oleh Kepolisian Aceh dengan memperhatikan ketentuan hukum, syariat Islam, budaya, serta adat istiadat dan kebijakan Gubernur Aceh. Kita bicara soal syariat Islam, budaya, dan adat istiadat. Kira-kira kurikulumnya seperti apa? Materinya seperti apa? Kita berbicara pertama seleksinya dulu nih. Iya. Polda Aceh ini udah bener-bener mengikuti bener nih. UPA ini. Ya. Dalam seleksi penerimaan bintara khususnya putra-putra terbaik Aceh itu kita banyak menerima para lulusan dari santri. Iya, bahkan para hafiz. Berapa persen kuotanya? Tergantung dari peminat. Semakin banyak peminatnya baru nanti keluar kuota persennya. Tahun ini saja saya selama 2 tahun itu ada 4 angkatan. Setiap angkatan itu hampir rata 30 orang. 30 orang. Dari 300? Dari 300, hampir rata. 10% lah itu. 10%. Itu para hafiz. Hafiz, berapa juz? Mulai dari yang minimal 10 juz sampai 30 juz. Apa keistimewaan ataupun prioritas bagi mereka? Ada nggak perbedaannya? Justru kalau perbedaan dalam sistem pendidikan nggak ada. Nggak ada, sama. Perlakuannya semua sama kita buat. Cuma yang sedikit membedakannya bahwa mereka ini kita harapkan kan gini. Pesannya Pak Kalem itu, kita ini polisi itu kalau hanya diberikan kecerdasan saja,
tanpa dibekali keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang baik, itu sama saja seperti kita menciptakan, memelihara monster untuk di masa depan. Nah, peran para hafiz-hafiz ini, sekaligus para pengasuhnya ini, kita ajak mereka membawa yang lain, membantu akhlaknya lagi. Justru mereka yang para hafiz ini lebih berat. Lebih berat ya. Karena mereka ada apa istilahnya jam khusus. Saya buat itu jam khusus karena begini. Kita ini kan selaku manusia itu ada pertanggungjawaban dunia, pertanggungjawaban akhirat nih. Ya. Kalau para hafiz ini masuk di tempat kita, sekarang saya sebagai komandannya lah. Pendidikan kita dibilang keras kan enggak? Iya. Dibilang lembek juga tidak. Tapi kan standar. Polisi humanis. Nah, polisi humanis. Tapi jangan sampai para hafiznya hafalannya hilang. Jadi mereka saya buat jam khusus. Setiap malam, habis apel malam, itu tetap hafalan tuh kita ulang lagi. Artinya setelah mengikuti pendidikan yang seragam dengan teman-temannya, Ya, ada jam khusus. jam khusus bagi untuk mereka. menghafal ya, supaya jangan lupa, jangan hilang ya. Karena itu Bang Saleh, nanti kalau sempat mereka gara-gara latihan hilang hafalan, 6 bulan ya. Jadi awas. jalan masalah lagi ya. Bukan hanya masalah di sini, di sana pun awal ditambuk nanti. Iya, iya. Nah, dalam konteks budaya ini gimana? Budaya dan adat istiadat atau kearifan lokal ya? Kalau kearifan lokal di kita itu, SPN itu udah punya kurikulum ya. Selain kurikulum standar nasional yang diberikan oleh Lemdiklat Polri, kita juga ada muatan lokal. Muatan lokal. Khusus. Khusus soal adat itu ya? Adatnya Aceh bagaimana. Apa itu misalnya yang diajarkan di sana? Kan Aceh ini kan terdiri dari beberapa Suku lah. suku, beda-beda tata caranya. Gayo dengan pesisir. Gayo, ya. itu kita gabungkan jadi satu dalam satu kurikulum pelajaran muatan lokal namanya, supaya mereka tahu bila suatu saat nanti yang mungkin orang kita bilanglah dari Banda Aceh tugasnya di Gayo, nanti kan dia bisa lebih paham. Itu instrukturnya dari dalam sendiri atau ada yang kadang-kadang di dropping dari luar? Nah, jadi kita itu ada gadik dan gadikan. Gadik ini di dalam. Di dalam. Nah, personil SPN dan gadikan kita bisa ambil dari luar. Bisa ambil luar, tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhannya. Ya, ya. Yang kedua ini, Pak Ali, pendidikan dasar bagi calon bintara dan pelatihan umum bagi bintara kepolisian diberikan kurikulum muatan lokal dengan penekanan terhadap hak azazi manusia. Ini apa kira-kira ini? Ya, memang kurikulum kalau hak Itu nasional berarti nasional. ya? Itu nasional ya. Wajib itu masuk dan dalam ini penting kita. bagi bintara ya. Iya. Karena dia di garda terdepan ya. Betul. Sehingga seperti kejadian di Malang. Nah, itu kita tidak ingin polisi-polisi Aceh ke depan itu seperti itu lah ya. Harapan kita kan memang kan harus kita pahami bahwa saya selalu menekankan kepada anak didik. Ini sekarang mereka siswa. Tapi begitu selesai mereka dilantik, langsung pasang tanda kewenangan. Tanda kewenangan sebagai anggota Polri itu mereka punya diskresi. Nah, yang sering terjadi itu kan penggunaan diskresi ini nih. Setiap orang, setiap personil punya cara pandang, sudut pandang yang berbeda. Nah, di situ kita untuk mempersamakan persepsi itu, kita latih mereka juga interpersonal skill. Supaya dalam mengambil keputusan itu tidak pengambilan diskresi dia itu tidak sembarangan. Dia harus perhitungkan betul dalam memecahkan permasalahan itu. Ini yang ketiga, pendidikan dan pembinaan perwira kepolisian negara Republik Indonesia berasal dari Aceh dilaksanakan secara nasional. Oh, ini biasa. Penempatan bintara perwira kepolisian di luar kepolisian dilaksanakan keputusan negara memperhatikan kembali lagi ketentuan hukum, syariat Islam, budaya dan adat istiadat. Kayaknya tiga hal ini begitu ditekankan ya. Ya. Begitu ditekankan. Ya karena kekhususan Aceh tadi. Kekhususan. Nah, satu hari berapa lama mereka dididik? Dalam satu angkatan? Enggak, jamnya, waktunya. 7 jam, 8 jam? 8 jam. 8 jam. 8 jam pembelajaran. Pembelajaran itu di kelas? Di kelas. Kelas 8 jam? Ya. Di luar kelas? Di luar kelas itu kita ada pola pengasuhan namanya. Minimal pola pengasuhan itu 2 jam. 2 jam, satu hari? Dalam satu Seperti hari. menembak misalnya? Oh beda? Oh enggak ada lagi? Itu
pelajaran lapangan namanya. Oh, pelajaran lapangan. Nah, tergantung jumlah jam pelajaran per tiap mata pelajaran lapangan. Menembak itu untuk angkatan tahun sekarang ini itu 50 jam. 50 jam. 50 jam. Tapi kalau pengasuhan memang wajib. Oh. Jadi di sini perannya pengasuhan itu kita untuk mencapai tingkat emosional peserta didik kita. Menembak itu berarti masuk dalam pelajaran Jam pelajaran. wajib ya? Wajib. Wajib ya. Ya. Yang sunat misalnya bela diri ada nggak? Bela diri juga wajib. Oh, wajib juga. Wajib. Oh. Bela diri Polri itu wajib. Itu apa bela diri Polri? Karate? Bela diri Polri. Karate, silat atau apa? Semua kecabangan bela diri sebenarnya kita pelajari, tapi kita namakan di situ namanya kurikulum itu bela diri Polri. Bela diri Polri. Jadi sifatnya lebih banyak sifat untuk bertahan. Bertahan. Ya, seperti mengatasi demo gitu ya. Ya. Ya, mengatasi teroris, penjahat segala macam. Ya. Berarti belajarnya dari Senin sampai Jumat, Sabtu. Karena ini setahun 2 kali, jadi mereka tidak ada pesiar nih. Oh, kan ada pesiar. Nggak ada pesiar, jadi dipadatkan semua. Dari Senin sampai Senin lagi belajar. Oh, iya. Full. Full ya. Itu setiap siswa latihan nembaknya 1 minggu berapa kali? Nanti dia ada jam tersendiri. Artinya gini, kita udah bagi nih. Kita udah buat namanya kerangka acuan kerja kita untuk penyusunan jadwal pelajaran. Oh. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, saat ini kita nih sudah masuk dalam tahap 3 nih. Persiapan untuk justru mereka sudah kegiatan untuk persiapan latihan kerja. Tapi kalau latihan menembak itu dia masuk di tahap 2. Tahap 2. Ya. Satu bintara itu kalau latihan itu berapa peluru dikasih? Itu Bebas. kita dikasih satu bintara itu menembak senjata pendek dan senjata panjang. Pendek 6 butir, panjang itu 20 butir. 20 butir. Kalau pendek berarti revolver. Revolver. Kalau Masih panjang? standar kita. Kalau panjang masih standar kita satu. Satu. Pak Ali, sebagai bapak lah, apa sih sebenarnya suka dukanya di SPN itu? Nah ini nih susah nih. Intinya begini kalau saya sebenarnya sih ya. Dibilang suka, dibilang duka ya tahu sendirilah. SPN Polda Aceh itu kan tempat lokasinya itu kan dari keramaian jauh. Iya. Tempat hiburan jauh. Tidak ada. Jangan kan hiburan ya kan kita mau ke kedai istilah itu ya. Nggak tahu mau kemana. Paling ke Sare itu ya. Itu tantangannya tuh. Terhadap siswa sendiri misalnya ada siswa yang dalam tanda petik agak bandel lah atau segala macam. Oh itu biasa. Biasa, Kan ya. biasa. Cuma kita sekarang saya konsepnya saya rubah. Lebih humanis, lebih fleksibel, tapi nggak lembek-lembek kali lah. Jadi kita lebih pada pendekatan kekeluargaan sama siswa itu. Kita lebih banyak bermainnya dari apa ya, hubungan emosionalnya. Makanya konsep kita itu happy learning saya bawa. Saya lebih banyak apa ya, kalau bahasa kami itu studi kasus. Tapi kalau dengan siswa, karena ini siswa baru pembentukan ini, saya lebih banyak menganalogikan kasus, mereka memahami dulu, sehingga nanti mereka cari nih akar permasalahannya. Supaya ke depan mereka nggak. Dia lebih pada menganalisa ya? Ya. Dari 300 siswa itu sekarang Pak Ali didukung oleh berapa personil? 96 personil. Pelatihnya ada berapa? Untuk tenaga pendidik itu, Ya, pendidik. kita ada 17. 17. Itu untuk lokal, untuk kelas. Untuk kelas. Untuk di luar Untuk lapangan itu kita ada 15. 15. Spesialis lapangan. Dan ini sekarang sudah tersertifikasi. Oh iya. Awal masuk belum. Oh belum. Jadi pelatih sudah tersertifikasi. Jadi di SPN itu gini. Syaratnya gadik dan gadikan termasuk pengasuh. Itu harus memenuhi standar. Standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini ada ujian. Ada pelatihan. Dan ujian dan latihannya ini bukan lokal.
nasional standarnya. Jadi kita bekerja sama dengan dari Lemdiklat mengirimkan tim LSP itu, lembaga sertifikasi itu datang. Berarti ini enggak seperti dulu ya. Nah, Kalau sekarang berarti pendidiknya itu memang betul-betul profesional ya. Insya Allah. Sesuai dengan standarisasi, kemampuan dan kelebihan yang dimiliki. Tapi kalau dulu kan dibayangin orang, apalagi kalau setingkat AKP misalnya ataupun setingkat yang lain begitu masuk pindah ke SPN, aduh perasaannya. Nah itu dia tuh, yang masalahnya tuh. Sekarang gini, Lemdiklat Polri ini dengan program prioritasnya Bapak Kapolri itu sudah membreakdown, sehingga keluarlah program di Lemdiklat itu namanya 8 program prioritas Lemdiklat Polri untuk seluruh lembaga pendidikan. Nah, salah satunya itu penguatan struktur. Nah, penguatan struktur di SPN, di lembaga pendidikan itu, jadi kita mau merubah pameo lama itu yang bilangnya kalau orang bermasalah, orang kasus, orang yang udah beleng-beleng gitu kan, tempatin aja di SPN. Nah, sekarang enggak lagi ya. Justru kebijakan Bapak Kapolda didukung oleh Pak Kapolda sekarang ini dengan Karo SDM, malah Anda mau jabatan, istilahnya nih, Anda mau tempat sesuai keinginan Anda, harus punya pengabdian dan harus punya prestasi. Ini sekarang kita di backup oleh Polda Aceh, dikirimkan BKO. Oh, untuk jadi pengasuh. Itu dari semua kecabangan, misalnya Serse, Intel, Brimob gitu ya? Baik dari semua kecabangan maupun dari berbagai macam lulusan. Ada yang lulusan Akpol, ada yang lulusan dari SIP. Harapannya ini, yaitu tadi kita kan penguatan struktur nih. Jadi jangan hanya cuma minta jabatan, pengen begini, pengen begitu, pengabdiannya nggak ada. Mereka dikumpulkan, di BKO-kan di SPN, jadi para pengasuh nih untuk mendidik, menjaga para siswa ini. Bintara-bintara. Baru sekarang. Baru sekarang. Mulai kapan itu? Baru angkatan ini. Ya. Berarti bersyukur kali anak-anak itu ya, dapat pendidik yang qualified ya. Jadi stigma dalam tanda petik sekolah SPN itu adalah bagi orang-orang yang ini udah nggak lagi sekarang ya. Nah itu yang kita hilangkan ya. Jadi udah agak lebih fresh lah gitu ya. Pokoknya stigma negatif di lembaga pendidikan khususnya SPN Polda Aceh lah saya berbicaranya nih. Yang katanya tadi personilnya pasti personil yang bermasalah. Terus di sana banyak kali yang siswa dijadikan objek. Itu udah kita hilangkan semua nih. Kita semua udah pakai standar. Mulai dari isinya, sarana prasarananya, sampai tenaga pendidikannya. Untuk memantau siswa ini punya bakat dan minatnya, misalnya katakanlah, oh dia minatnya kayaknya nih ke intelijen misalnya. Itu dilakukan ya? Ada. Minatnya untuk mapping. Mapping itu Mapping ada. Bagaimana cara nilainya tuh, Pak Ali? Ya pertama sih kita kalau teorinya tuh harus melalui psikologi. Oh. Itu nanti ada. Tim psikologi khusus. Di akhir atau di tengah? Di awal tes dan di akhir tes. Nanti nampak di situ dia. Kelihatan. Minat bakatnya kemana dia? Minatnya kemana nih. Tapi selain dari itu kita juga melihat dari perkembangan dia hari per hari. Nah itu dia tuh. Perannya pengasuh itu yang lebih paham. Satu pengasuh mengelola berapa siswa? 30. 25 dan 30. Jadi nggak terlalu banyak lah ya, dia bisa mantau gerak-gerik ya. Kan setiap hari 2 jam mereka nih. Jadi pengasuh itu, maka tadi saya bilang dalam satu hari minimal 2 jam ada pola pengasuhan. Tiap pengasuh kumpul bersama siswanya ini. Masuk makan kadang-kadang bareng semua. Iya. Makan pasti 3 kali sehari ya? Pasti. Tambah snack lagi sekarang. Tambah snack sekarang? Enak betul jadi perwira bintara polisi ya. Snacknya berapa kali? Itu pada jam 10 pagi. Sama nanti jam berapa itu? Jam setelah makan siang itu menjelang asar itu. Jam 3 gitu ya? Dapat snack juga ya? Memang ada anggaran. Oh, berarti pindah rumahnya nih. Makanya kan saya bilang tadi, kita tidak ingin pameo lama itu siswa sebagai objek. Haknya mereka kita berikan semua. Sampai makan pun setiap hari itu saya cek.
Satu minggu daging berapa kali itu? 2. Tergantung menu. Oh. Nah, jadi gini, menu itu kan ada hitungannya nih. Kalau saya lihat dalam minggu ini kegiatan lapangannya lebih sedikit, berarti berapa kalori yang dikeluarkan di dalam sehari? Oh, dihitung juga. Dihitung lagi, karena di sana ada ahli gizinya. Ahli gizi, dokter juga ada di sana ya? Dokter ada, fasilitas kesehatan, alhamdulillah udah mulai kita lengkapi, kita perbaiki. Ada nggak misalnya siswa yang tiba-tiba sakitnya agak sedikit parah gitu? Kalau parah kali enggak lah ya. Enggak lah ya. Paling siswa sakitnya mencret, masuk angin, gatal-gatal itu penyakit apa istilahnya? Penyakit siswa begitu. Sisi gitu ya, gatal-gatal, mencret itu aja. Karena pola makan gitu ya. Nggak ada yang lelah, pingsan gitu, nggak ada ya? Sampai selama saya jadi SPM, nah, alhamdulillah nggak ada. Karena kita cukup ketat ya, khususnya kita kan ada alat nih. Iya. Kita pasang di lapangan tuh. Supaya jangan heat stroke, dehidrasi itu. Jadi begitu alat itu menandakan ini udah terlalu tinggi nih suhu, dia ngasih warna tuh. Kita naikkan bendera. Oh gitu. Kalau kita udah kasih naik bendera merah, udah harus stop semua kegiatan lapangan. Oh, memang didetek habis ya? Didetek habis. Oh iya. Itu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Ini Pak Ali kan tugasnya kan lebih banyak di Aceh gitu ya. Seumur hidup. Nggak, maksudnya kan setelah dari Akpol kan banyak di Aceh. Apa optimisme Pak Ali yang hari ini mendidik putra-putra terbaik Aceh itu menjadi Bintara Polri ini? Sikap optimis Pak Ali gimana terhadap masa depan anak-anak Aceh dan kepolisian? Di tengah gempuran judi online, di tengah gempuran narkoba yang begitu dahsyat. Ya, pertama tuh kan saya kan di Aceh ini dari 97. Yeah. Lulus 97, masuk Aceh 98 Januari. Sampai hari ini. Saya kan udah keliling nih di Aceh nih. Karakternya orang Aceh seperti apa? Lebih khusus lagi karakternya personil Polri-nya Aceh nih. Ya maunya kita kan, ini udah jelas-jelas nih, yang direkrutmen ini putra-putra terbaiknya Aceh. Yeah. Cita-cita saya nggak banyak. Saya pengen yang sudah baik ini kita masak, kita ramu untuk menjadi lebih baik. Yeah. Kita latih terutama akhlak. Yeah. Ya. Saya terlalu tekankan sama seluruh angkatan yang anak didik saya itu, pertama, kalian itu lu jaga tuh kehormatan. Baik itu kehormatan pribadi, kehormatan keluarga, kesatuan, nah ini harus dijaga. Yang kedua, kejujuran. Yeah. Jujur sama diri sendiri, jujur sama pimpinan, jujur sama bawahan, jujur sama kawan. Karena omong kosong sih ya, kita kerja sehebat apapun kalau nggak didukung juga oleh bawahan. Yeah. Kan gitu. Yeah. Tapi kalau kita nggak jujur, atau kita nggak jujur sama kawan kita sendiri, gimana mau sesama rekan kerja? Yang ketiga, kesetiaan loyalitas. Setelah itu saya tekankan mereka untuk melaksanakan tugas. Jadi kenapa saya buat yang terakhir tugas ini? Karena kalau saya buat yang pertama tugas dulu, ini nggak akan bener nih kerjaan ini, tugas ini. Hampir akan melenceng karena kalau dia tidak punya kehormatan, tidak punya kejujuran, tidak punya loyalitas. Akhirnya laporan pekerjaan dia semua habis. Ya. Ini kan tantangan ke depan semakin kompleks Pak Ali. Ya, baik itu internal, eksternal maupun hambatan dari luar. Menurut Pak Ali, sisi lain yang perlu coba digagas ya untuk pendidikan Bintara Polri ke depan itu seperti apa? Nah, ini secara nasional, internasional kan tantangannya kita ini masukkan revolusi industri 4.0. Iya. Ya kan era 4.0 ini kita harus mampu menyiapkan SDM Polri yang unggul menghadap era 4.0 ini. Di sana kita latih. Oh, latih itu. Kita latih juga nih masalah teknologi. Kita sudah membuatkan smart class. Mereka kita latih. Mulai dari komputer, sistem jaringan internet, semua. Gitu. Kita latih. Ada gitu ya. Ya.
Supaya jangan nanti kalau tadi cerita apa judi online, Nah, apaan tuh online nggak tahu kan kacau. atau jangan-jangan sebelum masuk Bintara udah memang ahli bidang itu dia kan? Nah, game online. Karena anak-anak sekarang kita nggak bisa deteksi itu ya. Pak Ali itu tadi yang ideal Pak, atau di sisi lain Pak, yang kira-kira yang masih menurut Pak Ali yang masih perlu langkah-langkah pembenahan ke depan apa aja kira-kira? Khusus dalam pendidikan Bintara ini. Kalau tadi kan sudah Pak Ali jelaskan. Kira-kira menurut Pak Ali nih, attitude itu menjadi kata kunci. Itu apa dasarnya itu Pak Ali? Ya, mau sehebat apapun, sepintar apapun, kalau attitude nggak ada atau akhlak nggak punya, apalagi keimanan nggak jelas, sudah Habis bubar, ya? bubar. Sebagai pimpinan kan tadi Pak Ali kan ini koki nih, masak nih kan, yang beli resep-resepnya itu kan dalam proses rekrutmen gitu kan. Nah ini rekrutmen lalu dibawa ke SPN Selawah, lalu Pak Ali mendidiknya, memasaknya. Kadang-kadang muncul nggak, misalnya perasaan kesal, ini gimana nih, anak ini kok bisa gini nih, ada nggak kadang-kadang muncul? Nggak ada. Ada ya? Kok bisa kayak gini gitu kan? Tapi dalam artian gini, kita kan nggak mau cari siapa benar siapa salah kan gitu, siapa. Yang penting kalau saya prinsipnya ini saya sudah diberikan Tugas untuk membuat dia jadi baik. Gimana cara saya untuk membuat dia jadi baik? Itu aja. Setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya kelebihan. Jadi itu menjadi tantangan justru ya. Walaupun begitu nyampe, kadang-kadang ini disuruh masak gulai plik ini kok asam keeng nih kan, gitu kan. Ya. Tapi tertantang ya untuk merubah dari asam keeng sesuai dengan kurikulum gulai plik gitu ya. Segera menyesuaikan. Tapi alhamdulillah semua jalan sih. Jalannya. Dia udah selama saya jadi KSP kan 4 angkatan nih. Iya. Ya lulusannya itu saya tanya dengan senior, dengan para komandan di satuan wilayah, ya tidak terlalu parah-parah kali lah. Artinya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu, tingkat kemampuan. Terus saya bilang kalau kemampuan mereka itu saya bilang mungkin kalau skillnya itu memang agak berkurang, saya bilang. Tapi attitude itu saya genjot nomor 1 kan. Genjot, ya. Ya, ini kan mungkin adik-adik kita yang masih kelas 1 SMA, kelas 2 atau kelas 3 ya, kepingin jadi polisi, jadi nggak perlu takut lagi ya. Wajah polisi nggak seperti yang dulu ya. Enggak. Nggak dipukul-pukul lagi ya. Enggak. Makan enak. Apalagi di pendidikan ya. Ini malah kita sudah melaksanakan kerjasama dengan beberapa sekolah ini. Mulai dari SMP, SMA, lumayan di sana. Melihat secara langsung bahkan nginep. Ini ke depan ada kemarin kita sudah apa ya istilahnya pertemuan. Cuma nanti apakah jadi atau tidak kita masih menunggu dengan Unsia. Mahasiswa mau latihan dasar kepemimpinan di sana. Oh, ya. Santri juga boleh nginap situ ya? Boleh. Kita udah merubah sudut pandangnya SPN dulu dengan sekarang. Iya. Kalau Bang Saleh mau sana kan. Iya. Artinya memang sudut pandang pendidikan udah berubah. Udah berubah. Tapi maunya sudut pandang di depan rumah itu diperbaiki lah gitu ya. Iya, wajib. Jangan siswanya berkualitas tapi rumah pelatihnya nggak diperbaiki gitu ya. Kita kan anggarannya terbatas. Ya bolehlah kalau ada perhatian kan gitu kan. Bukan untuk yang lain kok. Kecuali mungkin juga ada hibah dari pemerintah Aceh. Itu kan lebih baik itu mendidik putra-putra Aceh. Nah, di pasal berikutnya kalau nggak salah tuh ada itu. Ada ya? Memberikan hibah bantuan. Boleh. Daripada dibangun lapangan tenis misalnya kan lebih baik dibangun rumah-rumah dinas para pendidik kan gitu kan. Ya memang bangunan di SPN itu sudah cukup ujur sih. Iya. Itu saya begitu lewat sedih tahun 83. Iya, sedih kadang-kadang kalau waktu sholat, saya sholat di masjid itu kan. Setelah salam saya lihat, waduh ini mendidik putra-putri Aceh terbaik, masa begini? Ya kan udah bagus rumah yang lain gitu ya. Tapi kita udah ngomong loh sama pemerintah Aceh, ini kita juga udah dibantu nih. Oh, dibantu ya. Salah satunya kemarin tuh saya paparkan dengan Banggar
dengan Dewan, dengan pemerintah Aceh, kita punya sumber air tuh. Sumber air ini dia bukan air terjun, memang apa tuh, air keluar sendiri. mata air langsung keluar ya, nyembur ya. Dulu di sana tuh nggak diapain ya istilah, nggak dibuat semacam kolam bendungan gitu, penampungan. Pernah ada jebol. Saya sampaikan karena sumber airnya ini bagus betul, bisa langsung diminum. Itu selain mengalirkan untuk SPN juga untuk 2 desa nih, desa Teladan sama desa Lamtamut itu. Disetujui sama pemerintah Aceh. Ini sedang proses pembangunannya. Bagus semacam embung. Ya. Baik Pak Ali, waktu juga yang terbatas. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat buat masyarakat, khususnya adik-adik kita yang masih di SMA dan berminat untuk menjadi Bintara Polri. Sahabat sisi lain, khususnya untuk adik-adik yang masih berstatus pendidikan menengah atas maupun SMK, kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, yang berminat menjadi Bintara Polri di Aceh, tentu bukan sesuatu lagi yang seperti dulu ketika saya masih muda menakutkan. Sekarang polisi sudah enak, tadi sudah dengar bahwa ada makan, ada snack, tidurnya juga enak, nggak usah ragu-ragu lah. Kalau memang ada yang berminat, tentu dengan satu kata kunci, sehat, bebas narkoba, tidak buta Al-Quran. Begitu Pak Ali ya? Ya. Baik. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.